Pemirsa, video angin puting beliung yang diusir pekerja penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Bukannya menjauh, mereka justru mengusir dan melempari angin puting beliung. Aksi sejumlah pekerja penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Bukannya kabur saat ada angin puting beliung, mereka bahkan mengejar dan berusaha mengusirnya dengan melempari angin dengan tepung tapioka yang baru kering. Peristiwa ini terjadi di gudang tempat penjemuran tepung milik Sudadi di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Kemarin terjadi puting beliung di sini dan karena ada kuli yang takut patinya terbawa angin, akhirnya dipukul lah, sehingga sempat viral di media sosial. Tidak kali ini saja terjadi, kemunculan puting beliung yang terjadi di tempat penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah beberapa kali terjadi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, akses 2 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo kembali putus setelah jembatan darurat yang dibangun warga kembali diterjang banjir. Warga terpaksa menerjang derasnya aliran sungai dengan rakit untuk bisa beraktivitas. Rakit dari batang bambu ini menjadi jantung aktivitas warga Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jembatan darurat yang dibangun warga pada 3 Juli lalu kembali ambruk diterjang banjir susulan pada Sabtu kemarin. Jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan papan yang hancur ini dibuat warga setelah jembatan Tulabolo putus diterjang banjir. Akibatnya akses Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu serta akses ke lokasi pertambangan rakyat putus. Warga terpaksa menerjang derasnya aliran sungai dengan menggunakan rakit yang terbuat dari batang bambu. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan dan bertaruh keselamatan, warga tidak punya pilihan lain. Pertama ada rusak pada kemarin minggu. Kemudian diperbarui lagi, baru sudah boleh dilalui oleh masyarakat. Harus sekali. Terus untuk menyeberang bagaimana Pak caranya? Jadi sementara ini masyarakat lagi mengantisipasi dengan adanya. Untuk bisa menyeberangi sungai, warga harus membayar Rp10.000 per orang dan untuk kendaraan roda 2 Rp50.000 per unit. Masyarakat meminta pemerintah setempat segera membangun kembali jembatan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Jasad bocah laki-laki berusia 6 tahun yang tenggelam ditemukan setelah pencarian selama 1 pekan. Jasad ditemukan di sungai berjarak 30 km dari lokasi tenggelam. Jasad Arjuna Sauki Alyuda, bocah berusia 6 tahun yang tenggelam di Sungai Bahilang, Pematang Siantar, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan setelah 7 hari pencarian oleh tim SAR. Korban ditemukan warga di bawah jembatan Sungai Bah Bolon, kawasan Simalungun, sekitar 30 km dari lokasi tenggelam. Awalnya ada mau bersihkan sampah itu kan, awalnya ada punggung dia itulah. Punggung. Ya. Itu usia berapa kira-kira Bang? 6 tahun. Jasad korban yang hanyut sejak seminggu lalu ditemukan dengan kondisi sudah tidak utuh dan langsung dievakuasi ke RSUD Jasamen, Saragih untuk keperluan otopsi. Korban dilaporkan hanyut terbawa arus sungai pada 26 Juli lalu saat sedang bermain bersama temannya saat hujan. Diduga korban terpleset dan jatuh masuk ke gorong-gorong. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menjadi korban begal di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal yang terjadi di depan rumah korban ini terekam CCTV.
Seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban begal saat mengendarai sepeda motor di depan rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman kamera pengawas milik salah satu warga, kedua pelaku sudah membuntuti korban dari belakang. Saat kondisi sepi, kedua pelaku langsung memepet korban dan salah satu pelaku turun untuk mengambil paksa sepeda motor dan menganiaya korban. Korban sempat berteriak minta tolong saat sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Aksi begal ini terbilang nekat, pasalnya terjadi di depan rumah korban di perumahan Talang Kelapa 29 Juli lalu. Polisi yang mendatangi lokasi meminta keterangan saksi serta melihat rekaman CCTV. Iya, tolong katanya. Jadi cepat kan aku dari dalam tuh buka ini langsung. Jadi aku jengokin ke sana. Motor itulah sampai ke sudut deket TK kan. Pelakunya itu pura-pura kenal dengan anak aku kan, mepet di motornya, terus cacak nanya nama dia kan, nama anak aku itu, terus langsung dia cekek anak aku cak itu kan, langsung didorongnya cak itu. Polisi yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku masih mencari kedua pelaku begal tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur mendapat belasan aduan dari korban pelecehan seksual fetis kain jarik. Pihak kampus dan polisi meminta para korban melapor ke polisi agar kasus ini segera terungkap. Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menerima 15 aduan terkait kasus pelecehan seksual fetis kain jarik berkedok riset oleh mahasiswa berinisial G. Belasan aduan itu disampaikan korban yang enggan memberikan identitas. Pihak kampus juga meminta para korban melapor ke polisi sehingga kasus ini bisa segera terungkap. Sementara itu hingga kini pihak kampus terus berupaya menghubungi terduga pelaku dan keluarga, namun belum mendapat respon. Tapi agak sumir karena laporan itu hanya mengatakan dia tidak menjelaskan namanya siapa dan juga tidak ditanya identitasnya, tapi dia mengatakan bahwa saya pernah punya pengalaman di chat seperti ini. Jadi pada pelaporannya 15 itu baru selevel itu. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini menjadi sorotan setelah video seorang dibungkus kain jarik viral di media sosial. Korban mengaku diminta membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian video pembungkusan ini dikirimkan ke terduga pelaku. Para korban juga mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku. Diduga terduga pelaku melakukan hal ini untuk mencapai kepuasan seksual. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Diduga gara-gara utang bisnis jual beli burung lovebird, pasangan suami istri dibunuh. Pelaku merupakan rekan bisnis korban dan terkenal sebagai sosok yang ramah. Garis polisi masih terpasang di rumah sekaligus toko ponsel milik Handi Purwanto dan Citrawati, pasangan suami istri yang tewas dibunuh 29 Juli lalu. Handi tewas dengan banyak luka bekas senjata tajam, sementara istrinya yang sedang hamil 8 bulan meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Pelaku pembunuhan ini adalah AS, rekan bisnis korban yang tinggal di Desa Bogares Kidul, Kabupaten Tegal. Menurut warga sekitar, pelaku merupakan sosok pendiam dan jarang berinteraksi, namun dikenal baik. Warga tidak menyangka jika AS terlibat kasus pembunuhan sadis ini. Ya paling keprofesinya baik, cuma ketemu paling malam-malam lah. Orangnya Pendiam. Iya, tapi jarang keluar rumah ya orang? Jarang, paling keluar rumah kerja, pulang. Usahanya apa Mas? Usahanya setahu saya konter. Sama? Cuma konter. Belakangan katanya bisnis lovebird. Pelaku AS sendiri kini masih diperiksa intensif di Satreskrim Polres Tegal. Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku berlatar belakang utang jual beli burung lovebird, di mana korban terlambat membayar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.
Sebelumnya sepasang suami istri ditemukan tewas di rumahnya yang juga sekaligus toko ponsel. Tetangga sempat mendengar diduga terlambat membayar utang jual beli burung lovebird. Pasangan suami istri di Tegal, Jawa Tengah dibunuh rekan bisnisnya. Pelaku yang kesal datang menagih ke rumah korban hingga akhirnya menganiaya dan membunuh keduanya. 29 Juli lalu, warga desa Yamensari, Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, digemparkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumah yang juga sekaligus toko ponsel. Ditemukan banyak bercak darah dan rambut korban di teras toko hingga tembok rumah tetangga korban yang berada di belakang rumah korban. Salah satu tetangga mengaku sempat mendengar jeritan minta tolong dari dalam rumah korban pada dini hari. Satu kali jeritan minta tolong kayaknya jam 12:30 kalau nggak. Yang teriak yang laki-laki perempuan suaranya. Memang lagi hamil benar? Lagi hamil. Berapa bulan? Sekitar 7 bulan. Tempatnya rumah di sini sudah lama? Sudah lama, sekitar berapa ya? Lama. Berarti nggak ada sempat warga yang melapor? Nggak ada, begitu aku tahu teriakannya, aku sempat keluar tapi kan nggak ada kejanggalan apa-apa, nggak ada kejanggalan, maksudnya apa nggak ada, cuma larinya langsung ke belakang. Kapolresta Tegal, Ajun, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal menyatakan motif awal pembunuhan ini adalah utang piutang, di mana korban terlambat membayar bisnis jual beli burung lovebird. Pelaku yang kesal kemudian datang menagih hingga akhirnya menganiaya dan membunuh korban. Untuk saat ini, untuk pelaku sudah diamankan di Polres Tegal. Masih kami lakukan pemeriksaan, pengecekan kesehatan. Demikian. Motifnya belum diketahui kan? Motifnya ini kebetulan pelaku ada kerjasama jual burung lovebird kepada korban. Jadi mungkin di dalam kerjasama itu mungkin ada keterlambatan pembayaran. Mungkin korban pelaku sempat kilaf mendatangi korban sehingga terjadilah cekcok sehingga korban dianiaya sehingga tewas. Tetapi untuk gimana? Pelaku sementara yang kami amankan ada 1 orang, tapi korban ada 2 orang, suami istri. Jadi ini sementara kita dalami lagi, nanti akan kita informasikan lagi kepada rekan-rekan nanti. Perkembangan nanti akan kita update kembali. Dan ada unsur perencanaan apa? Ya. Jadi sebelum pelaku kemarin itu, pelaku sudah ada membawa sebilah pisau. Pelaku berinisial AS ditangkap beberapa jam setelah kejadian dan kini berada di Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mendalami dugaan pembunuhan berencana terkait temuan senjata tajam dan bensin yang dibawa pelaku ke rumah korban. Jasad Handi Purwanto ditemukan mengenaskan dengan banyak luka bekas senjata tajam di sekujur tubuh. Sementara istrinya Citrawati yang juga terluka parah membuskan nafas terakhir di rumah sakit. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyus melaporkan.